Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail tentang pembahasan SAP PP Modul, Anda bisa lihat di situs saya sapindonesia.net. Di sini saya membahas modul SAP PP di mana ada master data ya. Saya juga membahas master data PP, BOM, work center, routing dan production person. Kemudian juga planning proses ya, bagaimana dengan planning proses strategi make to stock dan strategi make to order. Kemudian material requirement planning ya, metode of running MRP, bagaimana cara menjalankan MRP, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses run MRP. Lalu juga membahas tentang cycle dari production order execution ya, mulai dari production order creation, kemudian availability check dan cek pada resource atau mesin, kemudian production order release, capacity planning, scheduling, good issue, confirmation, good receipt, dan terakhir adalah technical complete. Juga saya membahas tentang konfigurasi ya, konfigurasi dari SAP PP modul. Tentu saja di sini, di situs ini pembahasannya tidak bisa lebih detail, tidak bisa lebih dalam begitu. Anda harus masuk ke member area untuk lebih jelasnya bagaimana step by step, bagaimana sistem di SAP pembahasannya lebih dalam ya, lebih fokus begitu ya. Oke, saya kira itu tentang sapindonesia.net ya. Materi kali ini sekarang kita masuk ke pembahasan tentang production order confirmation. Apa yang dimaksud dengan konfirmasi ya? Yang dimaksud dengan konfirmasi di sini adalah satu step akhir ya, step akhir dari proses produksi ya. Kalau Anda lihat di sini, di gambar ini, ini adalah proses konfirmasi dari production order ya, di mana nanti Anda memasukkan order, memasukkan nomor ordernya, kemudian juga memasukkan yield. Yield itu hasil dari proses finish product ya. Anda masukkan yieldnya dan juga masukkan scrapnya jika ada atau reworknya. Kemudian di dalam konfirmasi itu pula ada activity ya, activity yang Anda set up, baik itu mesin, kemudian labor, employee ya. Nah itu juga nanti ada hasil akhir, karena kita membicarakan konfirmasi, membicarakan hasil akhir dari proses produksi, maka segala kegiatan baik itu menyangkut barang ataupun aktualisasi dari mesin, maka di sini nanti Anda isikan berapa realisasi hasil berapa jam. Di sini biasa kalau activity dalam unitnya jam ya, atau yang lainnya juga biasanya ada dalam unit hasil satuan lain. Kemudian selain itu juga mencatat mesin ya, start execution atau finish executionnya juga jam ya, jam mesin itu pada akhirnya itu sekarang sampai jam berapa gitu ya, jam berapa. Kemudian break time-nya juga di sini dicatat ya, break time-nya berikut posting date ya, posting date dari tanggal konfirmasi ya. Secara default dari SAP, konfirmasi ini adalah sudah ada datanya diberikan, sudah dihitung ya. Jadi aktual data dari konfirmasi itu, kalau Anda cukup masukkan nomor ordernya saja sama yield ya. Ini nanti sistem SAP akan menghitung berapa aktual dari mesin, labor, berapa jamnya, semua ini semua di default, bisa dikonfigurasi di default seperti itu. Oke, lalu
Di dalam konfirmasi ya, selain ada kegiatan aktivitas tadi, tentunya persyaratan supaya kita bisa melakukan proses konfirmasi, proses ordernya, production ordernya harus rilis ya. Syarat utamanya harus rilis, sudah rilis, kemudian kalau misalnya saya umpamakan di sini ada 200 spesies, kemudian delivery-nya hanya ada 100 spesies, maka konfirmasi ini bisa dilakukan secara parsial ya. Konfirmasi bisa dilakukan secara parsial ataupun final. Maksudnya parsial adalah hasil yang dihasilkan dari finish produk itu bisa bertahap gitu ya, bisa bertahap atau memang sekaligus hasilnya yang dicapai. Kemudian T-code yang dipakai ya, di sini saya tulis di artikel bahwa T-code yang digunakan untuk proses konfirmasi ya, Anda bisa menggunakan CO15, berarti ini konfirmasi by header level, ataupun yang CO11N ya, jadi konfirmasi by operation. Atau yang terakhir adalah dengan menggunakan milestone. Jadi yang dimaksud dengan konfirmasi by header level, artinya kita melakukan konfirmasi di level header aja ya. Kalau saya gambarkan yang tadi, jadi Anda hanya melakukan proses konfirmasi di headernya aja ya. Sorry, bukan ini gambarnya. Nah, yang ini ya, yang CO15. Ya, ini yang CO15 ya. CO15 ini gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi hanya ada di level header saja. Sedangkan yang CO11N, yang CO11N, konfirmasinya Anda lakukan di operation ya. Maksudnya adalah jika di dalam proses produksi itu banyak operation, maka Anda bisa melakukannya operation by operation. Di sini Anda masukkan order, kemudian operationnya misalnya ada 3, operation yang ke-10 Anda konfirmasi, kemudian nanti lagi berikutnya adalah operation ke-20 dan ke-30. Jadi secara operation Anda proses lakukan konfirmasi. Ada hal yang ketiga yaitu Anda lakukan konfirmasi dengan cara milestone ya. Jadi milestone ini dikonfigurasi di SPRO, dikonfig, kemudian nanti dipasangkan di operation ya. Di operation itu di standar key, di standar key-nya itu dipasangkan sebagai milestone di control key dari routing ya, dari routing production order. Oke, ini digambarkan di sini bahwa proses ya global flow dari production order confirmation itu ini tadi kita udah ceritakan ada input ya, masukan dari operation, dari order ya, masukan dari activity atau dari operation, kemudian ini output, dan ini bisa dari luar ya, memungkinkan juga dari luar, dari interface. Kemudian hasil dari konfirmasi ini ordernya akan menjadi status konfirmasi CNF gitu ya, CNF. Kemudian juga capacity requirement-nya ini akan tereduksi ya, capacity dari mesin karena sudah selesai kita proses, maka mesinnya akan menjadi free. Kemudian material dokumen, tentu saja memunculkan satu material dokumen ya, karena ada proses konfirmasi. Kemudian ini data HR ya, kita masukkan juga data personal dari HR dan aktual dari antara target dan aktual. Yang dimaksud aktual itu adalah dengan proses konfirmasi maka akan tergenerate aktual baik dari quantity maupun dari amount atau value. Jadi maksudnya dalam order itu, kalau tadi saya gambarkan di sini ada 200 spesies ya.
ini adalah planningnya, planning dari order misalnya 200 pieces. Nah, ini sudah dicatat nilainya ya, quantity berikut amount-nya berapa. Itu sebagai target dari quantity. Lalu nanti setelah proses konfirmasi, maka ini aktualisasi ini adalah akan dicatat berapa hasil ya. Tadi sebagaimana saya sebut, bisa jadi hasilnya adalah 100. Nah, nanti aktualisasinya ini menjadi nilai kuantiti 100 dan akan dirupiahkan berapa rupiahnya gitu ya. Oke. Nah, itulah kira-kira pendahuluan tentang konfirmasi. Nanti kita akan lanjut lagi penjelasan lanjut tentang konfirmasi. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.